Oke, Put. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi hukum perusahaan tentang tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, tanggung jawab administrasi yang diampu oleh dosen Pak Fatudin. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, TB Hafiz Sultan. Yang kedua, saya sendiri, Putri Sangasalista. Yang ketiga, Rena Nurdiana. Yang keempat, Sipaudin. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Rena. Dipersilakan. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baik, teman-teman. Yang pertama itu mengenai tanggung jawab perdata, di mana tanggung jawab perdata perusahaan atau korporasi itu berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai salah satu badan hukum, yaitu seperti yang sudah kita ketahui, yaitu perusahaan masuk pada kategori reh person, di mana suatu perusahaan atau suatu korporasi itu menyandang hak dan kewajiban. Jadi meskipun suatu korporasi ini tidak bernyawa, tetapi suatu korporasi itu bisa melakukan perbuatan di mana ada organ-organ yang menjadi penggeraknya. Itu ada RUPS, kemudian direksi, dewan komisaris untuk bentuk perusahaan perseroan terbatas. Kemudian untuk bentuk perusahaan yang lain itu ada sekutu dan lain. Nah, kemudian secara umum, tanggung jawab perdata suatu perusahaan itu timbul akibat dua hal. Yang pertama, adanya perikatan atau kontrak. Jadi, itu dapat melakukan dengan tujuan perseroan bebas suatu korporasi. Antara lain, melakukan perikatan atau kontrak dengan subjek hukum seperti kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, dan kontrak-kontrak lainnya. Di dalam Undang-Undang KUHP sendiri, pasal 1320, itu mengatur bahwasannya apabila suatu korporasi melakukan perikatan atau kontrak dengan subjek hukum yang lain, maka korporasi tersebut akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perikatan atau kontrak yang wajib untuk ditaati. Nah, jika si korporasi atau si perusahaannya ini cedera atau prestasi, maka hal itu dapat dikategorikan dalam pelanggaran kontrak dan dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya serta membayar biaya termasuk ganti rugi beserta bunganya juga kalau misalkan sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Nah, untuk penyelesaian sengketa akibat adanya pelanggaran kontrak ini, itu dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun jalur litigasi, sesuai dengan perjanjian penyelesaian sengketa yang tertuang suatu kontrak. Kemudian, yang pertama, munculnya tanggung jawab perdata itu perbuatan melawan hukum. Di sini saya memberikan beberapa hal. Pertama itu mengenai konsep perbuatan melawan hukum. Jadi konsep perbuatan melawan hukum itu diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, mana dijelaskan sebagai berikut. Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pada praktiknya, perbuatan melakukan hukum ini dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun perusahaan sebagai korporasi. Nah, terkait dengan pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan, itu satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan, di mana di sini disebutkan bahwasannya
perusahaan itu didirikan dan diselenggarakan oleh beberapa kalangan. Yang pertama itu orang perseorangan, atau di sini bisa diisi oleh perusahaan dagang, perusahaan otobis. Kemudian yang kedua, itu badan usaha yang berbentuk badan hukum, itu terdiri dari perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Kemudian yang ketiga, itu badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, itu terdiri dari firma dan CV. Nah, ketiga jenis penyelenggara perusahaan ini dapat melakukan perbuatan melawan hukum, seperti bangunan kantor milik penyelenggara perusahaan itu roboh menimpa rumah milik orang dan mengakibatkan kerusakan. Sampai pasal 380. Kemudian secara rinci mengenai tanggung jawab itu aspek perbuatan hukum itu digerakkan dalam pasal 365 dengan pasal untuk tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum itu diatur dalam pasal 1366 mana untuk tanggung jawab perusahaan ada pasal 1367 di mana disebutkan bahwasannya tanggung jawab perbuatan orang lain yang mentanggungnya, seperti misalnya perbuatan karyawan perusahaan jadi tanggung jawab majikannya. Lalu di sini ada poin B mengenai tanggung jawab penyelenggara perusahaan dalam perbuatan melawan hukum. Yang pertama, persoalan terbatas atau badan usaha yang berbentuk hukum. Nah, terbagi menjadi dua, ada perbuatan terbatas dan ada yang dilakukan oleh karyawan terbatas. Untuk perbuatan melawan yang dilakukan oleh persoalan terbatas itu maksudnya ada perbuatan yang dilakukan oleh direksi. Oke, terkait dengan PMH yang dilakukan oleh perseroan terbatas, karena si perseroan terbatasnya ini tidak bisa melakukan suatu perbuatan tertentu, karena tentunya dia bukan manusia yang bisa melakukan suatu perbuatan tertentu, maka PMH-nya ini dilakukan oleh direksi selaku alter ego suatu perseroan. Nah, apabila perbuatan tersebut ini tidak mengandung ulta vires dan dilakukan untuk dan atas nama perseroan, maka perbuatan direksi tersebut adalah perbuatan perseroan. Bila perbuatan tersebut ternyata melanggar hukum dan merugikan orang atau badan hukum lain, perseroan wajib mengganti kerugian tersebut dan bukan pribadi dari direksi itu sendiri. Jadi, si direksi tidak berhak untuk melakukan tanggung jawab. Kemudian, untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan perseroan, itu diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata, di mana di situ disebutkan bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Sehingga para pengurusnya atau para karyawan tersebut di hadapan hukum tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Itu ya, sama seperti poin yang pertama tadi. Kemudian, untuk bentuk perusahaan-perusahaan dagang, apabila si perusahaannya itu melakukan perbuatan hukum, maka yang bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi adalah pemilik perusahaan dagang tersebut sampai harta pribadi pemilik. Karena seperti yang kita ketahui, untuk bentuk perusahaan dagang itu antara harta pemilik dengan harta perusahaan itu kan bercampur, sehingga tidak ada pemisahan harta milik.
Maka apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum, maka seluruh harta dari perusahaan dagang ini dihabiskan dulu. Apabila masih belum menutupi untuk melakukan suatu tanggung jawab, otomatis harta si pemiliknya pun akan ikut untuk bertanggung jawab. Kemudian untuk badan usahanya yang bukan badan hukum itu ada CV, kemudian firma. Maka apabila badan usaha tersebut dalam aktivitasnya melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan para pengurus maupun para karyawan, maka yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi adalah pengurus tersebut sampai dengan harta pribadi. Berkaitan dengan perusahaan firma di mana para pengurusnya tanggung renteng atas setiap kerugian yang ditimbulkan perusahaan, maka dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, para pengurus firma tersebut bertanggung jawab sampai harta pribadinya. Berbeda dengan CV yang terdiri dari persero aktif dan persero diam, maka yang bertanggung jawab sampai harta pribadinya adalah persero aktif, sedangkan persero diam bertanggung jawab terbatas sampai jumlah modal yang diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Rena Durniana terkait perbuatan melawan hukum secara perdata. Baiklah, selanjutnya dari tanggung jawab perusahaan terhadap tanggung jawab pidana yang akan dipresentasikan oleh Saudara Sipaudin. Ya, tanggung jawab pidana di sini. KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam arti belum mengenal korporasi sebelum sebagai subjek tindak pidana. KUHP digunakan sampai saat ini masih menganut paham suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Jadi di sini KUHP yang berlaku itu belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada pasal 59 KUHP adalah dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota, dan badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus anggota, badan hukum, maka pengurus, anggota, badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana. Maka tersebut adalah bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi, tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Jadi di sini menyatakan bahwasannya korporasi itu tidak pernah melakukan tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus-pengurusnya. KUHP hanya mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang perorangan, yang pertanggungjawabannya juga dilakukan secara individu. Pembatasan pengertian ini yang kemudian telah menutupi atau melindungi badan hukum dari segala tindak kejahatan yang telah dilakukan. Next. Secara umum, tanggung jawab konsep pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana di sini merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan atau dalam bahasa Latin disebut sebagai mens rea. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas dan dasar pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan. Karena titik tekanan dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka hanya seorang yang melakukan kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Konsep pemikiran demikian merupakan pemahaman dengan memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih dikenal sebagai ajaran dualistis. Selanjutnya, syarat pertanggungjawaban pidana
Tidak semua perbuatan pidana itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Ada syarat-syarat dan kondisi tertentu seorang diminta pertanggungjawaban pidana. Salah satunya adalah terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu actus reus atau perbuatan pidana dan mens rea, niat atau kondisi kejiwaan pelaku. Sebagaimana dimaksud salah satu asas hukum pidana, actus non pesicrium nisi mensit rea, suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang dapat dinyatakan bersalah kecuali terhadap kondisi atau niat seseorang tersebut dapat dinyatakan bersalah. Konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Alasan perlunya pertanggungjawaban pidana korporasi, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada syarat-syarat berikut. Yang pertama, ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. Yang kedua, ada unsur kesalahan berupa kesenjangan atau kealpaan. Yang ketiga, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab. Yang keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Perkembangan dalam hukum pidana di Indonesia memunculkan 3 sistem perbuatan pidana korporasi, yaitu yang pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Sistem pertanggungjawaban yang pertama ditandai dengan sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi hanya dibatasi kepada perorangan saja, sehingga dalam tindak pidana terjadi di lingkungan korporasi, maka tindak pidana dianggap dilakukan oleh pengurus. Sistem yang kedua ditandai dengan adanya rumusan undang-undang yang menyatakan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh suatu korporasi. Akan tetapi, beban pertanggungjawaban ada pada pengurus korporasi yang dianggap memerintah melakukan tindakan pidana. Sistem yang ketiga menandakan adanya pertanggungjawaban langsung dari korporasi. Korporasi dianggap merupakan pelaku tindak pidana sekaligus pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan Si Paudin terkait tanggung jawab perusahaan terhadap tanggung jawab pidana. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, TB Hafiz Sultan. Oke, terima kasih kepada saudari moderator Putri Sunal Salisa. Saya akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang tanggung jawab administrasi. Langsung saja, kalau kita berbicara tentang administrasi, itu berarti kita berbicara tentang tata cara penyelenggaraan suatu perusahaan. Ya, di sini saya menulis secara umum tugas administrasi itu adalah memastikan segala kegiatan yang bersifat administratif dan ketatausahaan kantor atau perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Kalau misalkan kita analogikan sebagai kendaraan ya, tugas administrasi itu seperti kayak tugasnya roda dalam suatu mobil. Jadi dia yang menjalankan suatu penyelenggaraan perusahaan. Kalau mau lebih spesifik lagi, ditarik ya relevansinya dengan kondisi kita sekarang, ya seperti sekretaris lah gitu dan bendahara. Nah, lanjut, next slide. Nah, ini di sini saya membaginya menjadi dua ya, ada tugas administrasi dan tentang surat menyurat dan lainnya, tata usaha. Kemudian ada yang selanjutnya itu di bidang keuangan. Nah, saya akan menjelaskan tentang administrasi yang ketatausahaan. Jadi untuk tanggung jawabnya di sini saya menulis ada
tanggung jawab untuk membuat agenda kantor, menerima panggilan telepon, mengelola dokumen perusahaan, melakukan entry data, melakukan pengarsipan data, melakukan perekapan data, mengarsipkan surat masuk dan keluar, mengelola buku harian, memesan persediaan kantor, menyiapkan akomodasi kunjungan kerja, dan melayani klien. Sebenarnya kalau untuk tugas-tugas yang lebih lengkapnya juga tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Bisa jadi ada tugas-tugas khusus gitu di suatu perusahaan yang ditanggungjawabkan kepada admin terkait ketatausahaan juga. Jadi ini saya hanya menuliskan secara umum saja. Biasanya di perusahaan itu mendapatkan tugas-tugas seperti ini, tanggung jawab seperti ini. Dan kemudian untuk yang administrasi di bidang keuangan, di sini saya menulis ada membuat rencana keuangan perusahaan, kemudian ada mengatur arus uang perusahaan, kemudian mengetahui dan membayarkan utang perusahaan, menyusun kebijakan anggaran perusahaan. Nah, itu jadi bedanya antara administrasi yang ketatausahaan dengan yang keuangan. Itu kalau ketatausahaan itu lebih dikhususkan kepada surat menyurat, ya. Surat menyurat dan kegiatan administratif lainnya. Nah, kalau misalnya keuangan itu memang dia khusus di bidang keuangan, jadi kayak masuk keluarnya uang perusahaan, rencana keuangan perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya, orang-orang yang ditanggunggjawabkan tugas-tugas seperti ini, itu harus memiliki sifat-sifat seperti teliti, cermat, cekatan, rapi dalam menjalani pekerjaan, lebih khusus lagi harus ramah, sopan santun, karena kalau untuk di suatu perusahaan, ya mereka inilah wajahnya gitu ya. Wajah dari suatu perusahaan itu, ya mereka inilah kalau misalnya kita ingin menghubungi, misalkan ya menghubungi suatu perusahaan, ya mereka inilah gitu yang memiliki tanggung jawab, maka harus bersifat ramah dan sopan gitu dan sebagainya. Nah, ini juga kalau tanggung jawab administrasi ini dia lebih ke tanggung jawab dari dewan direksi dan anggota-anggotanya ya. Karena yang sebagaimana yang kita ketahui, dewan direksi adalah dewan yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan suatu perusahaan ya. Berjalannya suatu perusahaan itu ada pada kinerja dari dewan direksinya. Oke, singkat penjelasan dari saya mungkin seperti itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, pemaparan dari teman-teman telah rampung, dan bisa kita tarik kesimpulan. Perusahaan merupakan suatu badan hukum, sehingga sesuai peraturan perundangan merupakan subjek hukum yang mandiri, sehingga mempunyai hak dan kewajiban hukum secara mandiri. Namun demikian, karena perusahaan bukan merupakan subjek hukum alamiah, maka perusahaan membutuhkan person atau orang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan atas nama perusahaan. Pada pasal 1365 KUH Perdata, dikandung ajaran tentang tanggung jawab seperti dalam rumusan sebagai berikut. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh perusahaan ini terdiri dari tanggung jawab perdata, tanggung jawab secara pidana, dan tanggung jawab administrasi yang telah kita saksikan dari pemaparan teman-teman. Saran dari kelompok kami, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.